Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rima Natasari Stanggang dari kelas A reguler Stambu 2019. Adapun yang menjadi tema penelitian kelompok kami adalah mortalitas pada anak bayi di bawah umur 1 tahun. Lokasi penelitian saya adalah di Desa Hutatoruan 5 atau Desa Sihobuk, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, dengan objek penelitian penyebab kematian pada anak bayi di bawah umur 1 tahun. Mortalitas atau kematian merupakan bagian dari kajian kependudukan yang sangat menarik untuk dibahas, karena selalu menjadi salah satu target dalam pembangunan manusia di suatu negara. Nah, Indonesia merupakan salah satu negara yang menggunakan mortalitas sebagai tolak ukur pembangunan manusianya. Apa itu mortalitas? Mortalitas merupakan jumlah angka kematian penduduk. Menurut Mantra tahun 2000, kematian atau mortalitas merupakan salah satu dari 3 komponen proses demografi yang berpengaruh terhadap struktur penduduk. 2 komponen lainnya adalah fertilitas atau kelahiran dan mobilitas penduduk. Sedangkan menurut Utomo tahun 1985, kematian dapat diartikan sebagai peristiwa hilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah proses kelahiran hidup. Setelah melakukan wawancara dengan informan, yang mana informan saya adalah orang tua saya sendiri, maka saya memperoleh 2 kasus kematian pada anak bayi di bawah umur 1 tahun. Kasus yang pertama terjadi pada keluarga Bapak Margana Baban dan Ibu Boru Pakpahan, dan kasus yang kedua terjadi pada Bapak Marga Silaban dan Ibu Boru Tobing. Setelah melakukan proses wawancara, maka saya memperoleh kesimpulan bahwa kematian pada bayi di bawah umur 1 tahun itu terjadi karena kelalaian tenaga medis atau bidan desa yang menangani proses persalinan. Namun, setelah melakukan analisis lebih lanjut, kematian bayi pertama yang terjadi di keluarga Bapak Marga Pakpahan dan Margana Baban dan Ibu Boru Pakpahan, di mana terjadi pada tahun 2003. Penyebab kematiannya adalah lemahnya janin dalam kandungan. Lemahnya janin dalam kandungan bisa terjadi karena kurangnya asupan nutrisi yang baik selama proses kehamilan si ibu. Kurangnya nutrisi yang baik selama proses kehamilan si ibu bisa terjadi karena faktor ekonomi keluarga yang tidak memadai untuk mengasup nutrisi yang baik. Gizi yang kurang pada ibu yang hamil akan menimbulkan masalah, baik pada si janin ataupun kepada ibu. Pengaruh gizi terhadap persalinan adalah dapat mengakibatkan persalinan sulit dan lama. Jadi, kematian pada anak di bawah umur 1 tahun yang terjadi di tahun 2003 di desa ini bukan sepenuhnya karena kesalahan tenaga medis yang menangani, namun karena lemahnya janin yang ada dalam kandungan. Kasus yang kedua, kematian pada bayi yang terjadi pada Bapak keluarga Marga Silaban dan Ibu Boru Tobing, ini terjadi di tahun 2010. Penyebab kematiannya juga disebutkan karena faktor tenaga medis. Namun sebenarnya bisa kita lihat bahwa faktor ekonomi keluarga yang tidak memadai yang menyebabkan si bayi tersebut meninggal. Mengapa saya sebutkan seperti itu? Karena ini adalah anak pertama dari keluarga ini, sehingga mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang bagaimana proses kelahiran dan persalinan, sehingga mereka hanya memberikan sepenuhnya kepercayaan kepada tenaga medis atau bidan desa yang menangani. Sedangkan bidan desa yang menangani pun belum tentu sepenuhnya paham, atau mereka juga pasti memiliki kekurangan. Contohnya, ketika mereka sudah menyebutkan tanggal kelahiran, bisa saja bayi yang mau lahir itu sebelum atau sesudah tanggal yang ditentukan. Namun ternyata bidan desa tersebut salah memperkirakan tanggal kelahiran, sehingga bayi tersebut terlalu lama berada dalam kandungan, dan ketika lahir hanya bertahan hidup selama kurang lebih 1 hari. Baik, demikianlah presentasi yang mampu saya jelaskan mengenai mortalitas pada anak bayi di bawah umur 1 tahun yang terjadi di Desa Hutatoruan 5 atau Desa Sihobuk, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara. Terima kasih.